Sebagai makhluk sosial, maka manusia selalu melakukan interaksi sosial di dalam kehidupannya. Supaya interaksi sosial di masyarakat berjalan dengan baik, maka masyarakat membutuhkan norma sosial. Norma itu apa sih? Norma adalah aturan yang mengikat warga masyarakat. Norma digunakan sebagai panduan, tatanan, dan juga pengendali tingkah laku yang sesuai dengan harapan masyarakat. Terdapat hubungan yang erat antara norma dan nilai, teman-teman. Jika nilai merupakan sesuatu yang dianggap baik dan diinginkan oleh masyarakat, maka norma adalah aturan tindakan untuk mewujudkan keinginan masyarakat tersebut. Contohnya, norma yang melarang siswa menyontek. Norma ini dibuat berdasarkan nilai kejujuran yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Norma di masyarakat berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat demi tercapainya keteraturan sosial. Setiap pelanggaran terhadap norma akan selalu disertai dengan sanksi yang bertujuan supaya orang tersebut mematuhi norma dan terjadi perubahan tingkah laku pada orang yang bersangkutan. Norma yang mengatur kehidupan di masyarakat ada yang bersifat formal, yang bersumber dari lembaga masyarakat formal dan tertulis seperti aturan negara, dan ada juga yang bersifat non-formal, yang biasanya tidak tertulis, contohnya aturan keluarga. Teman-teman, norma yang berlaku di masyarakat memiliki kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Berikut ini adalah norma-norma berdasarkan kekuatan mengikatnya di masyarakat. Yang pertama, cara atau usage. Cara atau usage adalah norma dengan daya pengikat paling lemah karena sanksinya hanya berupa teguran ataupun juga cemoohan. Contohnya orang yang meludah di sembarang tempat. Yang kedua, kebiasaan, folkways. Kebiasaan memiliki daya ikat lebih besar dari usage. Biasa disebut juga tradisi. Contohnya, menggunakan tangan kanan ketika hendak menerima atau memberi sesuatu kepada orang lain. Yang ketiga, tata kelakuan, mores. Tata kelakuan merupakan aturan yang diterima secara sadar maupun tidak sadar dan dijadikan alat kontrol dalam masyarakat. Contohnya, larangan menghilangkan nyawa orang lain. Dan yang keempat, adat istiadat atau custom. Adat istiadat merupakan peraturan tidak tertulis tetapi sanksinya berupa penolakan dari masyarakat. Contohnya, hukum adat yang melarang perceraian di Lampung. Jika hukum ini dilanggar, maka yang tercemar adalah seluruh keluarga dan suku. Tadi kita membahas mengenai norma berdasarkan daya ikatnya. Sekarang kita akan membahas 5 norma yang ada di masyarakat. Yang pertama, norma agama yang bersumber dari ajaran suatu agama. Kedua, norma kesusilaan yang bersumber dari hati nurani ataupun akhlak manusia. Yang ketiga, norma kesopanan yang bersumber dari aturan tingkah laku di dalam masyarakat. Yang keempat, norma kebiasaan yang bersumber dari tindakan yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat. Dan yang kelima, norma hukum yang berupa perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat. Setelah memahami norma-norma yang ada di masyarakat, maka kita seharusnya menyadari bahwa interaksi sosial yang kita lakukan harus seiring dan sejalan dengan norma-norma yang ada di masyarakat kita. Oleh karena itu, teman-teman, hendaknya kita melakukan berbagai interaksi dalam berbagai macam hal dengan tidak mengabaikan keberadaan norma-norma tersebut.